Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Kuala Kupas Ala-ala. Biar apa tuh? Biar makin tahu. Oke teman-teman, kita kali ini kedatangan temen ngobrol kita, Kak Arbes. Gimana? Halo Kak Arbes, gimana kabarnya Kak Arbes? Alhamdulillah baik banget nih. Nashwa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Arbes sekarang lagi sibuk di mana nih kegiatannya? Sibuk di DPM UKBM Unila dan di komunitas ngajak anak belajar, itu komunitas literasi gitu sih. Masya Allah, banyak ya teman-teman. Kak, kali ini di podcast ini kita mau bahas terkait tema kita yaitu stay alone but don't feel alone. Nah, jadi gimana? Kakak kan lagi sibuk nih di komunitas kakak itu, terus kemudian di samping itu juga kakak berproses di organisasi, kemudian di lingkungan kuliah kakak juga. Kakak pernah nggak sih ngerasa kayak kesepian di antara situasi yang ramai itu? Kalau ngerasa kesepian sih pasti pernah ya, karena itu kayaknya sifat alamiah deh. Pasti setiap orang pernah ngerasain itu. Cuma kan bedanya gimana cara kita mengatasi itu gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak ya pasti pernah, dan mungkin sering ya, mungkin ada aja sebulan sekali pasti ada periode-periode merasa sepi itu gitu. Dan kakak lebih mengartikan sepi itu bukan tentang kondisi fisik tapi kondisi mental kita gitu. Karena kan bisa aja kita di situasi yang rame nih, di situasi yang mungkin lagi di posisi yang rame banyak teman-teman kita, tapi kita ngerasa sendirian, ngerasa orang-orang itu nggak bisa ngertiin kita, ngerasa orang-orang itu nggak tahu apa mau kita gitu. Pasti pernah sih gitu. Gitu, iya. Berarti kalau menurut Kak Arbe sendiri makna dari kesepian itu bukan cuman yang terlihat saja ya Kak, Iya, apa yang betul. kita rasain gitu kan Kak. Kalau dari Kak Arbe sendiri momen kesepian itu kapan sih Kak datangnya? Momen kesepian itu, nah biasanya kalau kakak ya, kalau kakak pribadi itu kesepian ketika sudah terlalu banyak terkontaminasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kita juga nggak bisa terlalu memaksakan diri kita untuk terus ada di lingkungan yang rame terus gitu. Bahkan kalau dari teman-teman sekitar lah, itu orang yang se-ekstrovert apapun, ketika dia udah melampaui batas ekstrovert, dia pasti akan ngerasa kesepian karena udah terlalu banyak interaksi yang masuk, udah terlalu banyak informasi yang masuk, sehingga tubuh dia tuh nggak kuat gitu. Batas ekstrovert dia tuh udah nggak kuat, jadi dia ngerasa kayak justru kehilangan diri dia gitu. Jadi kayak bertanya, kok gue kayak gini ya gitu, kok gue ngerasa sepi ya, kok gue kosong ya gitu. Iya sih, kadang kan kita ngerasa kita pernah tuh ngelihat orang yang kayaknya tuh heboh kayak gitu, tapi ternyata di balik itu ternyata teman-teman dia tuh ngerasa kayak dia tuh sendiri gitu, padahal tuh di sekelilingnya dia rame gitu. Iya. Kalau untuk itu kayak gitu sendiri Kak, kondisi kayak gitu, cara ngatasinnya kalau dari kakak gimana Kak? Setiap orang pasti punya treatment yang beda-beda ya, tapi kalau dari kakak sendiri, ya kakak mengakui perasaan itu gitu. Jadi jangan denial gitu, jangan ngerasa lagi sendiri nih tapi denial, enggak kok lo itu nggak sendiri. Jangan terus-terusan seperti itu. Memang sesekali kita perlu untuk memahami diri kita sendiri gitu, menerima kalau kita itu emang lagi butuh waktu sendiri loh. Nah, cara kakak ya pertama dengan emang break dulu gitu, tapi jangan terlalu lama ya. Kita punya target sendiri gitu untuk breaknya itu berapa lama. Kalau kakak biasanya sehari 2 hari lah. Kalau udah sampai seminggu itu terlalu lama bagi kakak. Tapi balik lagi, masa pemulihan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin butuh waktu seminggu atau berapa lama gitu, tapi kita juga harus punya ini target Target. untuk kita mau pulih kapan nih. Karena jangan sampai kita udah gimana ya, kita udah membatasi diri dan kita nyaman dengan pembatasan itu gitu. Nah, kalau kakak biasanya itu emang mengakui dulu, menerima perasaan itu. Yang kedua memang istirahat dulu dari kegiatan yang mungkin melelahkan gitu, dari interaksi yang mungkin terlalu banyak. Terus itu juga kakak biasanya uninstall Instagram gitu. Oh. Karena butuh waktu untuk sendiri ya, dan benar-benar sendiri gitu. Jadi kayak, dan salah satu caranya juga ini sih, kayak lebih ngelihat aja dalam diri sendiri. Jadi jadikan kesendirian itu, kesepian itu untuk balik lagi introspeksi diri, balik lagi mengenal diri sendiri gitu. Gitu. Jadi iya benar sih, kita ambil waktu, kita jeda sejenak tapi jangan terlalu lama gitu kan. Iya. Jeda yang kita ambil itu harus kita sesuaikan juga, target-target kita itu ada yang harus dikejar gitu. Iya benar. Dan jangan lupa untuk
ini konfirmasi ke temennya, karena kan Oh, gitu. baik dalam dunia perkuliahan atau organisasi ya, atau khususnya kita kan sekarang bicara konteksnya organisasi nih, jangan sampai temen kita atau ketum kita di organisasi itu nyariin kita gitu karena kita menarik diri gitu. Dibilang aja, gue izin ya untuk nggak ikut kegiatan ini, gue kayaknya butuh waktu sendiri 2 hari 3 hari ini gitu. Jadi konfirmasi biar teman-teman yang lain nggak merasa kerja sendirian juga. Ntar kita udah menarik diri, kita merasa kesepian, terus itu kita menarik diri buat memulihkan itu, justru kita membuat orang lain merasa sepi karena ngerasa kerja sendiri gitu. Iya, Jadi benar. penting untuk konfirmasi gitu. Pun ketika di kampus juga gitu, harus ketika belajar ya, itu harus konfirmasi. Atau apalagi kayak kakak nih kan udah semester 7 yang udah mulai dicariin dosen untuk bimbingan gitu, itu perlu konfirmasi. Meskipun kalau ke dosen ya nggak perlu yang chat gimana-gimana, tapi bilang aja gitu, kasih alasan nanti ke dosen ketika udah pulih, bilang saya kemarin gini loh Pak, makanya mohon maaf atas keterlambatan revisinya gitu sih. Masya Allah ya teman-teman, jadi kayak gitu. Kalau dari Kak Arbes sendiri, ambil jeda, tentuin target, dan jangan lupa komunikasiin ke orang-orang sekitar kita. Karena komunikasi itu penting banget. Dari komunikasi itu kita bisa terhindar dari salah pahamnya mereka, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Arbes. Mungkin dari Kak Arbes ada closing statement yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Closing statementnya mungkin ya itu tadi, kita nggak perlu terlalu denial, jangan terus-terusan denial tentang perasaan-perasaan kita, tentang emosi-emosi kita. Bahkan rasa marah, terus emosi-emosi negatif itu juga perlu kita akui gitu. Tapi dengan mengakui itu kita kan jadi tahu nih cara terbaik untuk mengatasinya seperti apa gitu. Jangan kita denial terus kita akan terus-terusan nggak punya solusi untuk perasaan kita itu gitu. Nah, terima kasih Kak Arbes atas waktunya. Sama-sama. Masya Allah banget loh Kak Arbes ini, walaupun di tengah kesibukannya dalam organisasi, di samping itu juga beliau ini ada komunitas, terus menyelesaikan kuliahnya, kayak gitu. Makasih banyak Kak Arbes sudah ngeluangin waktunya untuk hadir di Kupas Ala-Ala bareng Posi ini. Oke, sama-sama Nashwa. Senang banget rasanya bisa diundang ke sini. Semoga teman-teman di FOSI juga bisa lebih baiklah dalam menyikapi perasaan-perasaan kesepian itu gitu. Dan Amin. semoga bisa main-main ke sini lagi nih. Keren banget. Amin, amin. Makasih juga Kak. Baik, mungkin teman-teman itu aja podcast kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.